Kesehatan seorang ibu harus dipertaruhkan karena ia juga mempertaruhkan generasi anak bangsa. Terlebih di masa pandemi saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang ibu, mulai dari tentunya harus menjaga imunnya dan juga tentunya memastikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kali ini kita masih bicara tentang seorang ibu spesial Hari Ibu bersama dengan Bang Aan dalam Bedah Tajuk Lampu Pos. Oke Bang, tadi kita sudah singgung tentang angka kematian ibu yang cukup meningkat 10 kali lipat bahkan di masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk tahun ini apa langkah yang telah dilakukan tentunya untuk menangani permasalahan tersebut? Jadi awalnya kan memang pada saat itu ada di riset tuh, pemerintah meriset berbagai jenis vaksin itu yang cocok dengan yang tidak mempengaruhi kesehatan janin dan ibu ya. Pada untuk ibu hamil yang cocok dengan ibu hamil kan gitu ya. Ternyata sekarang ada beberapa jenis, sekarang sudah ada terdata yang ada di Indonesia ini ada 11 jenis vaksin COVID-19 itu. Jadi ada beberapa, ada sekitar 2 sampai 3 yang bisa langsung ke ibu hamil, bahkan sekarang sudah mulai ke anak-anak usia 6 sampai 11 ya. Betul. 6 sampai 11 itu artinya memang cukup aman untuk anak dan ibu hamil itu gitu ya. Nah, artinya sekarang pemerintah memang harus segera memberikan vaksin kepada perempuan atau ibu-ibu yang sedang hamil anak, apalagi selain menjaga kesehatan dia juga menjaga kesehatan janinnya gitu ya. Nah, tapi memang ada kendala adalah para medis ini menyatakan bahwa belum ada juknisnya. Nah, juknis dalam hal ini memang ada dua sisi yang mereka pertimbangkan ya. Sisi pertama adalah bagaimana menyelamatkan nyawa atau bukan menjaga kesehatan orang, tapi mereka juga harus ikut dalam aturan gitu. Mereka juga takut kesalahan. Nanti mereka sudah benar-benar ingin menyelamatkan seseorang, tiba-tiba ada kecelakaan dan tidak ada juknisnya. Nah, itu akhirnya ke mereka juga. Ini memang menjadi kendala. Ini dalam pemerintah atau dalam birokrasi memang selalu seperti ini gitu. Dia harus cepat, cuma harus nunggu kebijakan. Mana duluan nih? Kebijakan dulu apa kecepatan dulu yang ditangani. Baik, karena sebenarnya semuanya harus serba berhati-hati ya Bang Aan. Kita bicara tentang kesehatan, tentang keselamatan juga. Betul. Gitu. Nah, kalau kita bicara juga tentunya tentang peran seorang ibu, itu tentunya tentang mendidik sang anak. Nah, di masa pandemi seperti saat ini kan peran ibu itu dia juga menjadi guru bagi anaknya, karena pembelajaran harus dilakukan secara daring dari rumah, dan akhirnya orang tua terlebih ibu memiliki peranan besar. Nah, bagaimana menurut Bang Aan? Nah, tapi sebelumnya saya koreksi dulu ya. Saya koreksi, sebenarnya peran orang tua dalam mendidik anak itu tidak hanya di masa pandemi ya. Artinya sebelum pandemi juga mereka seharusnya mempunyai peran untuk mendidik itu. Jadi guru itu hanya sebagai peran tambahan ya, karena dia di rumah itu persentase di rumah dan di sekolah itu sangat jauh gitu ya, banyak di rumah. Tapi memang di era pandemi ini artinya sebagian kerja, sebagian tugas yang sudah ditransfer ke guru untuk memberikan pelajaran ini, karena dia daring, ibu akhirnya memberikan pendampingan juga ke anaknya untuk belajar, kemudian untuk memberikan disiplin segala macam gitu. Yang sebelumnya dia ibu atau orang tua itu tentang moralitas, tentang disiplin, tentang akhlak gitu ya. Ini ada tambahan tugas lagi selama daring ini yang sebelumnya diberikan pada guru, mereka harus memberikan mendampingi untuk menyerap ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam gitu yang dari pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, ini yang tambah beratnya. Artinya memang dalam hal ini sama sekali seorang ibu memang harus menjaga daya tahan tubuhnya. Betul, gitu ya. harus selalu sehat. Harus sehat. Tidak boleh sakit seorang ibu ya, dituntut untuk selalu sehat. Benar, harus sehat untuk demi anak-anaknya ini yang mempunyai kualitas yang besar untuk memimpin bangsa ke depan gitu. Ya, setuju sekali nih ya. Memang sebuah peran besar dan juga tentunya pengorbanan besar dilakukan dari seorang ibu. Nah,
untuk masa pandemi seperti saat ini ya, tentunya seorang ibu juga harus menjaga kewarasannya dan juga tentunya supaya tetap bersabar. Nah, bagaimana tips and trik dari Bang Aan sendiri tentunya agar ibu-ibu di Indonesia khususnya di Lampung juga tetap semangat untuk mengemban pendidikan sang anak? Artinya gini, ibu di Indonesia memang sesuai tradisi kita dari dulu memang sebagian besar tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak itu ada di ibu, gitu ya. Itulah makanya pasti tidak asing lagi dengan trik-trik untuk bagaimana seorang ibu menjadi kuat. Memang apalagi sekarang ibu itu adalah perempuan kuat katanya. Seperti menurut Menteri Keuangan yang perempuan, menurut Menteri Perempuan, Menteri Luar Negeri ya, itu perempuan kuat. Artinya mereka pun sebenarnya bisa sekuat orang-orang di atas itu kan gitu. Ibu-ibu karena memang ada tradisi di Nusantara bahwa seorang ibu benar-benar mengambil sepenuhnya peran dari mendidik anak itu gitu ya. Nah, untuk itu memang artinya dalam hal ini anak itu apapun yang jadinya anak itu, apapun yang dilakukan anak itu orang langsung bertanya bahwa didikan ibunya tidak anak itu. Artinya memang ibu memang harus punya trik-trik tersendiri untuk agar badannya tetap sehat, pikirannya tetap waras. Itu biar anaknya nanti juga bisa menangkap pelajaran-pelajaran dengan baik gitu. Sampai ke depannya usai pandemi pun menjadi kebiasaan baru yang bukan hanya sekedar 5M ya, bukan sebenarnya 5M pesan ibu itu, tapi ada ajaran-ajaran ibu kepada anak yang lebih intensif di masa pandemi dapat dilakukan setelah pandemi ini berlalu gitu. Kalau yang 5M itu pesan ibu hanya dipesankan oleh ibu. Nah, ini ke depan setelah pandemi ini mudah-mudahan generasi bangsa ini melakukan atau mendapatkan ide atau gagasan dari pendidikan secara langsung oleh ibu yang secara intensif di masa pandemi ini. Betul, dan satu lagi mungkin dengan keberadaan peran besar dari ibu dalam mendidik anaknya dan juga tentunya anak yang sekarang memiliki space waktu yang lebih banyak di rumah, menciptakan rasa sayang kekeluargaan yang lebih kental lagi, lebih dekat dengan keluarganya. Kita ucapkan selamat Hari Ibu Nasional dan tetap kita berjibaku, bergotong royong, dan kita memastikan kesehatan ibu-ibu di Indonesia terus terjaga, karena dari seorang ibulah masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami.